Hai Farmasis, sekarang kalian lagi dengerin podcast Toksin, toko spesial penginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Kak Adel di tengah kesibukan kuliah semester ini? Alhamdulillah baik nih Kak. Kak Kofi sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Kak. Wah, kita sekarang bertemu lagi untuk toksiknya ketiga nih Kak. Gimana Kak Adel? Apakah sudah siap untuk wawancara dengan narasumber di Toksin episode 3 ini Kak? Pastinya semangat banget dong Kak Kofi. Udah semangat juga nih, nanti kita bakalan tanya-tanya ke narasumber kita. Oke, mantap kalau begitu. Saya juga gak sabar nih Kak, dan tentunya sudah bersemangat sekali. Baik, jadi pada podcast Toksin kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik. Topik podcast Toksin episode 3 ini sepertinya akan relate sekali untuk kakak-kakak PSPA yang mau lulus nih. Kira-kira apa ya? Jadi, topik podcast kita kali ini adalah lulus apoteker, langsung kerja atau lanjut S2 dulu ya? Gimana? Menarik bukan? Buat teman-teman mahasiswa farmasi yang masih S1 juga jangan lupa buat ditonton ya podcast ini. Karena topik ini juga akan bermanfaat nantinya buat teman-teman ketika nanti saat menempuh PSPA. Baik, mungkin itu saja. Gimana Kak Adel? Nah betul banget nih, tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Saya Adela Restianisa, selaku staf Departemen PSDM dan rekan saya Muhammad Khofi Aliazid selaku staf Departemen PSDM akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Baik, tak kenal maka tak sayang, jadi kita mau kenalan juga nih kepada narasumber kita pada Toksin 3 kali ini. Mungkin kita sahabat terlebih dahulu. Halo Bu Dani dan Bu Reni, bagaimana kabarnya? Halo Dek, Ya, halo. kabar saya? Alhamdulillah baik, Dek. Alhamdulillah baik, G. Mungkin bisa berkenalan terlebih dahulu nih dari Ibu Dani dan juga Ibu Reni. Mungkin bisa nama lengkap, terus alumni UNED angkatan berapa, dan domisili sekarang tinggalnya di mana. Oke, mungkin bisa dari Ibu Dani terlebih dahulu, dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih. Halo adik-adik, saya Dani Wijaya, saya alumni Fakultas Farmasi Universitas Jember angkatan 2003 dan saat ini saya sedang domisili di Kota Malang. Baik, terima kasih Bu Dani. Mungkin bisa dilanjutkan kepada Bu Reni, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Farmasi Jember, perkenalkan nama saya Reni Nurul Faiza, panggilannya Reni. Sekarang saya domisilinya di Sidoarjo. Oke, baik nih narasumber kita udah kenalan, kita juga udah kenal ya Kak Kopi. Kita langsung saja nih, tanpa berlama-lama kita masuk ke sesi obrolan kita pada kali ini. Berbicara tentang topik kita pada kali ini ya Bu, sebagai pembukaan mungkin dari Bu Reni dan Bu Dani, mungkin bisa sharing dulu nih. Dulu waktu setelah ibu-ibu ini lulus dari apoteker, langsung ke S2 dulu atau bekerja dulu nih? Mungkin dari Bu Dani dulu ya bisa jawab. Oke, terima kasih. Sebetulnya ketika selesai lulus dari apoteker, saya tuh pengen langsung sekolah S2. Tapi waktu itu ada lowongan pekerjaan di salah satu rumah sakit daerah di Jember, itu sangat jadi saya tergoda untuk ikutan daftar dan alhamdulillah keterima. Jadi saya terusan kerja dulu di rumah sakit. Tapi ketika dengan berjalannya waktu dan tuntutan saya sebagai istri, saya harus membersamai keluarga saya di Malang sehingga membuat saya pindah ke kota Malang. Terus keinget deh sama cita-cita pengen nerusin sekolah S2. Jadi ketika sampai di Malang lah baru saya memupuk lagi keinginan untuk S2 gitu. Oke, itu kira-kira jarak dari kerjanya itu terus memutuskan untuk S2 lagi itu kira-kira berapa lama Bu? Ada space jarak berapa lama gitu? 7 tahun. Kenapa bisa selama itu? Karena sekolah itu sangat tergantung dari rezeki.
Rezeki yang dimaksud nih nggak hanya cuman duit ya, tapi juga waktu dan juga kesempatan. Pada waktu itu saya nggak bisa langsung memutuskan sekolah karena bekerja dan saya terus terang terlena pegang duit. Kemudian saya nggak punya waktu untuk sekolah ketika bekerja di rumah sakit dan saya nggak punya kesempatan untuk bersekolah karena ketika saya bekerja di rumah sakit, saya pas hamil dan melahirkan, sehingga saya masih merawat anak saya yang masih bayi. Jadi lepas itu semua, timingnya cocok, saya pindah ke Malang, anak-anak saya sudah oke, bisa ditinggal, jadi saya sekolah lanjut S2, begitu. Ada rezeki waktu, rezeki uang, dan juga rezeki kesempatan. Begitu, Nak. Oke, wah jawabannya benar-benar, oh ya benar sih, kayak kuliah itu nggak cuma tentang keinginan, tapi juga tentang harus ada rezekinya dulu, ada kesempatannya dulu gitu ya, Bu. Oke, itu dari Bu Dani nih. Nah, kita lanjut dengar apa sih pertimbangannya Bu Reni dulu nih untuk pilih S2 atau langsung kerja nih dulu, Bu? Mungkin bisa dijawab ya, Bu Reni. Oke, kalau saya dulu memang kepinginnya sama kayak Bu Dani. Jadi pada saat saya profesi apoteker, saya sudah berkeinginan langsung lanjut S2 karena pada saat itu dosen profesi yang ada di UNER itu sudah ngasih motivasi, aduh eman-eman ini kalau misalnya nggak langsung lanjut S2 gitu. Tetapi kembali lagi terkendala masalah anggaran kalau saya pada saat itu. Jadi rasanya kok nggak pantas sekali ya, nggak enak, sungkan sama orang tua. Habis disekolahin, habis S1 lanjut profesi. Nah akhirnya saya memutuskan kerja dulu. Kerja dulu, saat itu saya pengennya kerja yang fleksibel. Jadi memutuskan untuk jadi guru SMK dan D3 pada saat itu. Kemudian 1 tahun berselang, uangnya sudah cukup untuk biaya daftar. Nah, alhamdulillahnya pas kebetulan ada bukaan daftar S2 di UNER, itu saya daftar dan alhamdulillahnya keterima gitu. Sudah karena saat itu mengajarnya memungkinkan sambil disambi dengan S2, akhirnya saya lanjut ngajar sambil sekolah S2 gitu. Oke, Itu berarti sampai gimana, lulus. Bu? Ya, terus kayak gitu saya sampai lulus. Jadi sekolah S2 sambil kerja. Oke, berarti kan Ibu tadi sempat cerita ya, sempat kerja di ngajar SMK sama di D3. Nah, itu berarti saat itu masih belum jarak ke S2-nya itu berapa lama, Bu? Terus tadi Ibu 1 juga, tahun. oh 1 tahun. Oh, berarti habis Mhm. itu Ibunya langsung lanjut S2 dan langsung bekerja gitu ya, nyambil gitu ya, Iya. Bu? Mhm. Oke, baik. Ceritanya cukup menarik ya, Bu. Dari Bu Dani dan juga dari Bu Reni. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Tadi kan juga sudah ini ya, sebelum menentukan pilihannya kayak seperti sempat bimbang begitu Ibu. Mungkin dari apa yang sudah Ibu Dani dan juga Ibu Reni alami dan juga jalani nih Bu. Kira-kira apa dampak positif yang dari apa ya? Dampak positif yang Ibu Dani dan juga Ibu Reni rasakan dari pilihan Halo. Ibu dulu waktu lulus apoteker itu bekerja dulu nih. Mungkin bisa dijawab dari Ibu Reni dulu mungkin. Oh, saya dulu, oke. Karena kalau saya sih alhamdulillahnya pas mau lulus tesis, itu ada lowongan di RSUD Sidoarjo. Nah, jadi pada saat itu saya nyoba ngelamar di RSUD Sidoarjo dan alhamdulillahnya keterima. Jadinya sesuai dengan cita-cita saya dulu. Jadi pengennya itu ya kerja di rumah sakit, ya jadi dosen, ya pengen pegang apotik gitu ya. Agak berlebihan menurut saya dulu, tapi nggak apa-apa namanya cita-cita. Jadi pas sesuai dengan keinginan saya ketika saya mau lulus S2, sudah kerja di rumah sakit pendidikan juga. Akhirnya pada saat saya masuk di RSUD itu saya juga ada tambahan tugas sebagai CI yang mengatur mahasiswa profesi apoteker di situ gitu. Dan kebetulan pada saat saya pertama kali masuk di RSUD itu
saya yang baru pertama kali S2 farmasi klinis gitu. Itu sih. Oke, mungkin bisa dilanjut dari Oke, kalau saya kebalikannya Dik Reni. Jadi sebenarnya basicnya saya tuh pengen bekerja di dunia pendidikan. Nah, sayangnya seperti yang saya ceritakan tadi, saya tergoda pengen pegang uang dulu. Jadi saya bekerja di rumah sakit. Tetapi ada hikmahnya juga bekerja di rumah sakit. Tentu selain dapat income, dapat pengalaman. Nah, pengalaman itu yang susah dicari ya, dan pengalaman itu yang jadi bekal berharga saya ketika saya eh, melanjutkan kuliah di bidang farmasi klinis juga sama dengan Bu Reni, dan sekarang saya juga menjadi dosen farmasi klinis. Jadi bekerja di rumah sakit itu hal yang tidak direncanakan, hal yang tidak dicita-citakan, tetapi membawa berkah karena bermanfaat pengetahuan yang kita dapat ketika di rumah sakit, ketika saya mengajar sebagai dosen dengan mata pelajaran farmasi klinis. Begitu, Nak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi bisa mungkin sedikit saya simpulkan, eh, kelebihannya itu adalah ini ya, bisa mendapatkan income terlebih dahulu dan juga mendapat pengalaman sebelum menempuh S2. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa dilanjut ke Adel. Oke, ini kan dari narasumber kita kan dua-duanya kebetulan sudah bekerja dan juga sudah S2 nih. Jadi pengen tahu nih, karena udah ibu-ibu ini udah sama-sama merasakan S2 dan kerja, jadi pengen tahu nih plus minus dari masing-masingnya itu apa? Plus minus dari bekerja sama plus minus dari S2 terlebih dahulu. Jadi mungkin bisa dijawab dari Bu Dani dulu ya, gitu. Oke, orang kalau sudah tua itu susah belajar. Jadi ketika saya sekolah S2 itu sudah usia di atas 30-an. Jadi butuh effort yang lebih besar ketika saya menyelesaikan S1 atau apoteker saya untuk bisa catch up sama pelajaran di S2. Itu kerugiannya kalau kerja dulu baru sekolah belakangan. Jadi usaha yang diperlukan untuk ngikuti pelajarannya itu lebih berat. Gitu. Tapi kalau keuntungannya pengalaman itu yang utama, terus material, uang, kalau menurut saya itu yang kedua. Karena bagaimanapun pengalaman itu nggak bisa dibeli pakai uang. Oke, itu tadi dari sudut pandangnya Bu Dani. Nah, kita mau dengar juga nih dari Bu Reni gimana nih Bu pendapatnya? Plus minus dari masing-masing pilihan tadi. Iya, memang pertimbangan saya dulu kenapa saya pengennya langsung lanjut S2 nggak lama-lama gitu. Ya salah satunya itu karena nanti ketika saya nggak langsung ambil nanti kebetulan misalnya nikah gitu ya, kemudian punya anak, nanti kita nggak seberapa fokus gitu. Itu kalau menurut pendapat saya. Jadi mumpung belum menikah, mumpung belum ada anak, jadi pada saat itu saya langsung ambil S2 dengan jarak 1 tahun dari lulus apoteker gitu. Nah, itu keuntungannya. Jadi kita lebih fokus, lulusnya juga tepat waktu gitu ya. Tetapi kerugiannya itu mungkin kita belum punya pengalaman ketika nanti di lapangan di rumah sakit itu apa sih yang dibutuhkan seorang farmasi klinis itu mungkin kita kadang kuliah itu hanya sambil lalu gitu ya, tidak seberapa ternyata kemarin ketika kita kerja di rumah sakit itu ini toh ilmunya kayak gitu, itu mungkin kerugiannya. Jadi ada terkadang saya ternyata dulu ini yang saya pelajari di kuliahan, harusnya saya tanya ini gitu ke dosen. Itu yang kekurangannya menurut saya gitu. Tadi saya juga sempat sedikit kayak iya juga ya, kadang tuh kayak di kuliah ya kayak teorinya itu kadang nggak semuanya ada di lapangan gitu. Jadi kadang emang harus banyak itu praktiknya sih biar bisa teorinya itu biar bisa lebih mantap lagi, karena kadang nggak semuanya bisa nyambung relate gitu. Kadang nggak didapatkan di teori semua, kadang nggak didapatkan di praktik semua gitu. Oke, ya kita juga buka Q&A di Instagramnya BMF Farmasi. Jadi ini teman-teman yang lainnya juga yang kepo-kepo nih juga bisa bertanya nih Bu. Jadi kami udah merangkum beberapa pertanyaan. Nah, jadi ini yang pertama apa Kak Kofi pertanyaannya Kak?
Baik, ini ada pertanyaan pertama yang masuk. Kalau requirement atau persyaratan kerja yang kita inginkan itu di persyaratan kerjanya tertuliskan cukup apoteker saja. Apakah disarankan untuk menempuh S2 dulu atau mungkin apakah dengan menempuh S2 dulu itu akan menjadi nilai plus tersendiri begitu, Bu? Apabila yang tercantum di persyaratan kerjanya itu hanya apoteker. Mungkin begitu Ibu pertanyaannya. Bisa dijawab dari Ibu Reni terlebih dahulu. Oh, saya dulu. Kebetulan saya kan dari rumah sakit gitu ya. Macam-macam. Ada karena sekarang itu tuntutan akreditasi, ada beberapa rumah sakit yang memang membutuhkan S2 farmasi klinis, ada yang memang cukup membutuhkan apoteker saja. Jadi karena sekarang itu akreditasi yang baru itu semua apoteker sudah harus di Bangsal, rata-rata dibutuhkan S2 farmasi klinis gitu. Kalau di rumah sakit tempat saya. Oke, baik. Jadi untuk kalau lingkup kerjanya di rumah sakit lebih disarankan untuk S2 terlebih dahulu khususnya di ini ya farmasi klinik ya, Bu. Tapi apoteker juga nggak masalah sih, tergantung kebutuhan rumah sakit. Ada yang membutuhkan hanya apoteker saja, ada yang persyaratannya S2 farmasi klinis. Tapi kalau sudah S2 farmasi klinis pasti nanti dia di ward atau di bangsal. Tapi kalau yang apoteker saja dia bisa di unit farmasi, dia bisa di bagian manajemen seperti itu. Baik, berarti tergantung ini instansi tempat bekerjanya ya, dan juga nanti akan berpengaruh ke penempatan di rumah sakitnya itu di bagian apa. Baik, mungkin kalau dari Ibu Dani sendiri bagaimana, Bu? Oke, tadi pertanyaannya apakah kalau nggak salah apakah requirement pekerjaan itu membutuhkan cukup apoteker saja atau atau S2 gitu ya? Halo? Ibu, jadi kalau misalnya ada requirement pekerjaannya itu hanya membutuhkan apoteker, kira-kira sebagai pelamar nih kita ada baiknya Oke. S2 terlebih dahulu itu bisa menjadi nilai plus atau semuanya punya sama-sama peluangnya itu sama begitu. Oke, jadi tergantung pada minat kalian ingin bekerja di mana. Karena background saya adalah seorang farma dengan Bu Reni, jadi saat ini kebutuhan tenaga farmasis untuk farmasi klinis yang bergelar S2 itu semakin meningkat. Jadi untuk rumah sakit yang besar yang pengen ngejar akreditasinya ke A, itu biasanya mereka akan mencari pegawainya itu farmasinya seorang lulusan farmasi kelas 2. Tetapi tidak menutup kemungkinan rumah sakit masih akan mempekerjakan seorang apoteker saja. Masih banyak juga rumah sakit yang mempekerjakan apoteker. Cuma ya itu tadi underline-nya. Apabila ngejarnya akreditasi A, terus jalan pelayanan farmasi klinisnya, ward farmasisnya, pasti yang diminta adalah lulusan S2. Itu kalau kerja di rumah sakit. Tetapi jika kalian ingin bekerjanya di apotek, tentu tidak ada tuntutan untuk S2, karena cukup apoteker saja. Untuk yang industri, sejauh pemahaman saya berdasarkan relasi yang saya punya dengan teman-teman di industri, sementara ini belum ada tuntutan tentang S2 untuk yang bekerja di industri yang sepengetahuan saya. Beberapa pabrik masih ada yang hanya apoteker saja atau bahkan cuman S1 sesuai dengan posisi di break tersebut, entah itu QA, entah itu R&D atau QA seperti itu. Kemudian jika kalian ingin bergerak di bidang pendidikan, dunia pendidikan, hukumnya wajib S2. Entah itu S2-nya majornya farmasi klinis atau ilmu farmasi yang lain, kimia farmasi, biologi farmasi, farmasi bahan alam. Tapi yang dibutuhkan adalah seorang S2. Karena meskipun kalian mengajar di level D3, sekolah farmasi yang stratanya D3 ataupun yang berbeda kalau kalian cuma pengen kerja di SMF, tetapi realitanya saat ini masyarakat itu cenderung menyekolahkan putra-putrinya ke
S3, jenjang S3 atau Akademi Farmasi, karena secara undang-undang regulasi yang diakui sebagai tenaga teknis kefarmasian adalah mereka yang lulusan dari D3 maupun S1. Jadi kalau yang lulusan SMF itu nggak diakui sebagai tenaga teknis kefarmasian, begitu. Jadi ada berbagai bidang ya kita bisa bekerja di dunia farmasi. Kemudian apabila kalian juga ingin bekerja di dunia pemerintahan, di pemerintahan ya, kalau dari PNS terakhir yang saya lihat, yang posisinya beberapa posisi di rumah sakit sudah requirement-nya sudah farmasi klinis, tetapi ada juga yang masih apoteker. Untuk yang di dunia pemerintahan, di lingkup Dinkes ya. Kalau yang di BPOM juga sama. Saya juga masih melihat ada yang posisi untuk apoteker. Jadi kita kembalikan lagi pada minatnya adik-adik nanti itu mau kemana? Ke industri kah, ke rumah sakit kah, ke apotek kah, atau ke pendidikan? Begitu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Jadi apoteker atau S2 itu tergantung persyaratannya. Kalau emang persyaratannya cukup apoteker saja, semuanya masih tetap punya peluang. Jadi tergantung tempat kerjanya di mana dan juga kebutuhannya itu apa. Baik, mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan PM yang pertama ini. Bisa dilanjut mungkin dari Kadel. Oke, ini saya juga ingin bertanya nih. Mungkin saya pribadi juga penasaran nih, bukan S2-nya Ibu Rini dan Bu Dani ini kan sama-sama di farmasi klinik ya. Nah, apakah itu udah minat dari S1 dulu atau S1-nya beda terus S2-nya beda gitu? Mungkin bisa dijawab dari Bu Reni dulu. Kalau saya dari S1 memang kepengennya rumah sakit. Saya nggak ada keinginan untuk industri. Mulai dari S1 itu saya sudah nggak seberapa suka sih yang namanya kimia farmasi dan semuanya segala industri saya memang nggak suka. Jadi apoteker pun kalau dulu kan masih peminatan. Kalau sekarang kan sepertinya semua apoteker dapat ya, baik industri maupun rumah sakit semuanya dapat. Tapi kalau dulu pas zaman saya itu dipisahkan apotekernya mau minat industri apa mau minat rumah sakit. Nah, saya mulai dari apoteker sudah minat rumah sakit. Jadi pada saat itu saya memang lebih concern ke rumah sakit. Jadinya pada saat mau ambil S2, saya milihnya S2 farmasi klinis. Gitu. Itu kalau saya. Oke, berarti emang udah minat dari S1-nya, jadi ada koneksinya gitu ya, ada nyambungnya gitu S1 sama S2-nya. Oke, kalau Ya, dari Bu Dani sendiri, oh iya Bu Dani gimana? Ya, karena menurut saya kalau di rumah sakit itu selain kita juga paham, itu berguna juga ketika kita di rumah bisa ditanya-tanya sama keluarga, ya kita lebih banyak keuntungannya itu kalau menurut saya. Dan apalagi perempuan ya, kalau industri kan waktunya tersita banyak, kita dari pagi sampai malam gitu. Tapi kalau yang di rumah sakit mentok-mentok paling ya nggak sampai malam gitu. Tuh, makanya saya kemarin milih farmasi klinis. Oke, kalau dari Bu Dani sendiri gimana nih Bu? Kalau saya, seperti tadi saya sampaikan, saya tuh sudah punya keinginan untuk S2 sejak zaman S1. Kemudian ketika saya ambil profesi apoteker, saya semakin ingin belajar S2 yang minatnya rumah sakit. Karena ternyata mengerjakan kasus, menganalisa kasus itu terapi pasien itu sangat mengasyikkan. Dan ketika saya bekerja di rumah sakit, keinginan belajar tentang analisa penggunaan obat itu semakin besar. Jadi ketika saya membimbing anak-anak drug utilities tadi, itu saya senang sekali. Dan itu yang membuat saya memilih jurusannya farmasi klinis. Karena di situ nanti kita ngomonginnya tentang praktek kefarmasian di pelayanan kefarmasian ya. Entah itu analisa resep atau analisa terapi. Jadi saya senang nentuin terapi yang tepat untuk suatu penyakit. Jadi saya senang. Jadi saya nggak noleh-noleh lagi untuk ambil jurusan lain. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga untuk teman-teman yang minatnya nanti jadi di dunia pendidikan ya, terutama jadi dosen, itu bisa ngambil minat yang sesuai dengan bakatnya. Maksudnya begini, jika S1-nya nilainya bagus di kimia,
maka nggak ada salahnya S2-nya ambil majornya kimia. Jika S1-nya, skripsinya katakanlah di biologi farmasi, nggak ada salahnya juga di S2-nya ngambil peminatan di biologi farmasi atau natural product, seperti itu. Mungkin gitu untuk alasan bagaimana memilih obat. Oh ya, misal nih kalau S1 kan ada pelajaran teknologi farmasi, entah itu preskripsi, entah itu kayak sediaan kosmetik tuh ya. Senang ya, mengasyikkan ya. Nah, itu S2 ada deh minatnya teknologi farmasi seperti itu. Jadi sekalian saran saya memilih jurusan S2 misalkan ingin melanjutkan sekolah itu disesuaikan dengan minatnya seperti itu. Kenapa kok bakat? Saya sebutkan minatnya di kimia, tapi background nilai kimianya jelek ya berarti ndak bakat. Ya jangan ambil S2 di kimia mungkin seperti itu. Tapi kalau belajarnya keras ya bisa sih kecap. Yuk silakan. Oke, baik Bu, mungkin menyambung pertanyaan tadi, kira-kira nih Bu, paling cepat dari apoteker sampai ke S2 ini berapa tahun ya? Baik, saya coba ulangi. Halo. Jadi menyambung pertanyaan tadi, kira-kira nih Bu, kalau lulus S2 terus habis apoteker itu kira-kira paling cepat butuh berapa tahun Bu? Maksudnya dari apoteker ke S2 gitu. Sampai lulusnya S2. Ini Bu, sampai lulus S2. Jadi S1 apoteker, terus S2 itu kira-kira paling cepat berapa tahun? 7 tahun. S1 4 tahun, apoteker 1 tahun, S2 Di sekitar 7 tahun ya Bu. Itu kalau langsung ekspres tanpa berhenti-berhenti ya Bu Dani ya. yang superior bisa 6,5 tahun kok. Teman saya ada yang 1,5 semester kayaknya udah selesai. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini ada pertanyaan dan sekaligus apa ya, semacam penutup ya Bu. Jadi dari Ibu Dani dan juga Ibu Reni, kira-kira apakah ada tips dan juga saran nih untuk teman-teman pendengar podcast nih dalam memilih pilihan mereka nantinya mau kerja dulu atau lanjut S2 terlebih dahulu? Silakan mungkin dari Ibu Dani. Oke, jika adik-adik meminta tips lanjut apoteker dulu atau S2 dulu, maka jawaban saya adalah disesuaikan dengan kebutuhan adik-adik. Jadi begini, sekalian nggak ada tuntutan untuk menghasilkan uang, kemudian kalian punya minat untuk belajar, seorang pendidik, maka sangat dianjurkan untuk langsung habis S1 bisa langsung ambil ke S2. Tetapi dengan catatan, kalau kalian langsung ambil S2, itu kalian bergeraknya di bidang pendidikan. Dan ada beberapa major ilmu yang mempersyaratkan apoteker sebagai syarat untuk masuk S2, seperti farmasi klinis. Tetapi jika kalian karena satu dan lain hal ingin segera pegang duit ya, nggak punya kesempatan, nggak punya rezeki seperti yang saya bilang. Rezeki sekali lagi di underline ya. Rezeki itu uang, waktu, kesempatan. Ya, kalian masih belum punya itu semua, maka kalian lebih baik ambil apoteker. Itu sangat lebih baik daripada hanya berhenti sebagai seorang sarjana farmasi. Jadi dengan apoteker itu akan membuka 1000 peluang kalian untuk bekerja. Entah itu di industri farmasi, ataupun di rumah sakit, ataupun di apotek yang masih menyediakan lowongan untuk seorang apoteker tanpa S2. Begitu. Jadi kembali pada kebutuhan masing-masing. Kalau nggak ada tuntutan, ada rezeki, silahkan lanjut S2. Karena seperti kita ketahui ya, bagaimanapun pendidikan itu akan menambah value ke diri kita sendiri ya. Kemudian apabila kalian belum punya rezeki, waktu, kesempatan, uang, silahkan ambil apoteker. Dan pesan saya adalah jangan hanya berhenti di S1. Harus selesai di apoteker untuk adik-adik yang sekarang sekolah di S1 Farmasi UNED ya. Mengapa? Karena lulusan S1 nanti di dunia pelayanan hanya menjadi seorang TTK, tenaga teknis kefarmasian, yang akan berbeda kesejahteraannya,
maupun kuasanya dalam artian ranah wilayahnya, wilayah tugasnya dengan apoteker seperti itu. Jadi sayang sekali kalau sampai melewatkan apoteker yang hanya 1 tahun. Jadi diusahakan minimal sampai apoteker begitu. Oke, baik Bu, terima kasih atas pesan dan sarannya. Mungkin kepada Bu Reni, kira-kira apa nih tips dan juga saran buat teman-teman pendengar agar mereka mempermudah pilihannya, menentukan pilihannya waktu hendak mau lanjut S2 atau kerja dulu nih setelah profesi apoteker. Silakan Iya. Ibu. Setuju dengan Bu Dani. Jadi kembalikan ke minat kalian dulu. Kembalikan ke cita-cita awal dulu. Pertama kali kalian kuliah itu nantinya ketika kalian lulus kuliah farmasi itu mau ngapain gitu. Meskipun rezeki nanti ketika kita sudah lulus itu Allah yang mengatur gitu ya. Kita mau ditempatkan rezekinya mau di rumah sakit atau di industri gitu. Kalau saya sih ketika kalian kalau ada anggaran nggak apa-apa langsung S2. Tapi ketika kalian sudah langsung S2 nantinya pada saat kalian lulus otomatis kalian akan mencari bidang pekerjaan yang sesuai dengan gelar atau titel kalian. Tetapi kalau dari apoteker kalian kerja dulu paling tidak ngambil S2-nya itu yang sesuai dengan bidang kerja kalian. Itu kalau saya karena itu nanti akan menjadi nilai plus di bidang kerja kalian itu. Itu kalau menurut saya. Yang lainnya hampir sama dengan Bu Dani lah. Baik Bu, terima kasih. Bisa dilanjutkan Adel. Oke, wah ini jujur nambah gambaran banget sih. Soalnya saya sendiri pun bimbang mau S2 dulu nanti atau mau kerja dulu. Jadi ini bisa jadi bahan pertimbangan sih, terutama untuk teman-teman yang lainnya juga nih. Oke, karena ini nggak kerasa ya udah di penghujung acara dan waktunya sudah habis nih untuk durasi kita menjalankan podcast pada hari ini. Oke, semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama yang tengah dilanda kegalauan memilih S2 atau kerja dulu. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak pada narasumber kita karena sudah menyempatkan hadir pada podcast kali ini. Semoga ibu-ibu semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya Adel Anissa dan rekan saya Muhammad Kofi Ali Yazid. Mohon maaf jika ada terdapat perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan. Sampai jumpa di podcast Toksin berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.